Satya Sai Baba, manusia sakti yang mengaku titisan Dewa Siwa dan Yesus Kristus, yang bisa menghidupkan orang mati. Nama kecil Satya Narayana Raju, lahir dari Ibu Eswarama dengan nama keluarga, Ratnakaram, dari keturunan Bharadwaja RC Gotra di desa terpencil Puttaparthi, Andhra Pradesh, India. Ayahnya bernama Peda Venkama Raju. Beliau diklaim lahir tanpa melalui proses pembuahan biologis biasa. Iswarama menceritakan, "Saya telah bermimpi tentang Dewa Satya Narayana dan dia mengingatkan saya bahwa saya tidak boleh takut jika sesuatu terjadi untuk saya melalui keinginan Tuhan. Pagi itu ketika saya sedang menimba cairan di sumur, cahaya biru benar struktur bola akbar datang bergulir ke arah saya dan saya terjatuh pingsan. Saya merasa cahaya itu meluncur ke dalam diri saya. Disebabkan peristiwa tersebut Eswarama kemudian mulai mengandung bayi yang dikemudikan hari dikenal sebagai Satya Sai Baba." Iswarama tidak menceritakan peristiwa tersebut untuk siapapun kecuali pada ibu mertuanya, tetapi beliau menyuruhnya sebagai menyimpan kisah tersebut. Narayana Kasturi, dalam biografi Satya Sai Baba, mengatakan bahwa selama Iswarama mengandung, di tengah malam dan kadang-kadang pada pagi hari, tambura berirama dengan merdunya dan madala, drum pelan berdetak sendirinya, seolah-olah mereka berada di tangan mahir musik. Pada hari Senin tanggal 23 November tahun 1926, di pagi hari angin berhembus dan lonceng-lonceng di kuil berdentang, Satya Narayana pun lahir. Di tempat yang berbeda, pada tanggal 24 November tahun 1926, Yogi Sri Aurobindo susunan dari meditasinya dan mengumumkan bahwa Sri Krishna telah turun ke dunia dalam struktur fisik. Aurobindo memecah keheningan yang berkepanjangan hanya sebagai mencetuskan bahwa Tuhan telah menjelma pada hari sebelumnya. Setelah menciptakan pernyataan penting ini, dia kembali pada keheningannya. Banyak orang merasa bahwa Sri Aurobindo mengumumkan tanda kemunculan avatar Satya Sai Baba. Tanda keilahian. Bayi itu tidak menangis ketika beliau dilahirkan. Iswarama terkejut karena bayinya mulai tersenyum. Semua orang ajab melihat bayi yang baru lahir tersebut tersenyum. Bayi itu memiliki tahi lalat di pipi sebelah kiri dan di dadanya. Di telapak kakinya terdapat tanda berupa gambar sangka dan cakra. Laksmama, ibu mertua Iswarama, dengan lembut meletak bayi yang baru lahir tersebut di atas daun-daun palma, di sudut ruang persalinan berlandaskan dengan tradisi yang hadir. Sesaat kemudian, beliau melihat gerakan perlahan di kain sprei bayi. Hal yang menciptakannya sangat terkejut adalah ketika mengangkat bayi mungilnya, beliau melihat seekor ular kobra menyediakan dirinya sebagai tempat tidur si bayi tanpa melukainya. Ular tersebut seolah-olah mengambil peran sebagai Adisesa, ular tempat di mana Sri Vishnu berbaring. Pada masa upacara namakaranam, upacara pemberian nama, bayi itu diberi nama Satya Narayana. Masa nama itu dibisikkan di telinga si bayi itu tersenyum seolah-olah memberikan tanda setuju dengan nama tersebut. Satya adalah kata dalam bahasa Sanskerta berfaedah kebenaran dan Narayana adalah nama sebagai Sri Vishnu. Ibu Iswarama merawat anaknya dengan cinta dan perhatian. Hari-hari berlalu dan bayi itu tumbuh menjadi anak laki-laki. Anak itu benar-benar menolak makanan non-vegetarian. Dia bahkan tidak akan mengunjungi rumah-rumah di mana makanan non-vegetarian dimasak. Dia terus menjauh dari tempat-tempat di mana babi, domba, sapi, atau unggas yang dibunuh atau disiksa, di mana ikan-ikan dijebak atau ditangkap. Ibu Iswarama memiliki tetangga yang bernama Ibu Karnam Subama. Beliau tidak memiliki keturunan dan sangat menyayangi Satya Narayana. Suatu hari, diam-diam Subama menyuapkan makanan untuk Satya Narayana kecil dari jendela. Hal itu menciptakan Subama terkejut karena masa melihat Satya Narayana buka mulut, Subama melihat dunia semesta terdapat di dalam mulut kecil Satya Narayana.
Subama terkejut dan mengalami kebahagiaan rohani karena melihat peristiwa tersebut. Peristiwa itu mirip dengan catatan sejarah tentang masa kecil dari avatar Sri Krishna yang ditulis R.C. Vyasa dalam kitab Bhagavata Purana. Diceritakan kakaknya Krishna, Balarama, menuduh Krishna memakan tanah. Ibu Yasoda kemudian memaksa Krishna sebagai buka mulutnya. Ibu Yasoda terkejut karena melihat dunia semesta berada dalam mulut Sri Krishna. Hal serupa juga terjadi pada masa kecil Sai Baba dari Shirdi, di mana seorang anak melakukan permainan kelereng dengan Shirdi Baba kecil. Shirdi Baba kecil terus menang. Karena anak itu kehabisan kelereng, anak itu mengambil batu saligram emas, yang strukturnya mirip kelereng, di altar rumahnya. Shirdi Baba menang lagi dan beliau mengambilnya. Anak itu marah dan berharap agar Baba mengembalikannya. Tetapi Shirdi Baba tidak mau karena beliau sudah memenangkannya. Sadar batu saligram sebagai kegiatan ritual ibadah hilang, ibu pemilik batu saligram itu menanyakan hal tersebut pada anaknya. Mendengar batu saligramnya diambil oleh Shirdi Baba kecil, ibu tersebut mencari lalu menarik telinga Shirdi Baba kecil agar mengembalikan batu saligram tersebut. Tetapi Shirdi Baba kecil malah menelannya. Ibu itu kemudian memaksa Shirdi Baba kecil agar buka mulut. Dengan lugunya beliau buka mulut. Ibu itu terkejut melihat dunia semesta berada di mulut Shirdi Baba. Deklarasi sebagai inkarnasi Sai Baba dari Shirdi. Pada bulan Mei tahun 1940, masa berumur 14 tahun, Satya Narayana, nama kecil Satya Sai Baba, mencetuskan dirinya sebagai reinkarnasi dari seorang mistikus sufi, Sai Baba dari Shirdi, dan kemudian Satya Narayana mengambil nama Sai Baba. Sejak masa itu, banyak orang yang datang sebagai menantang klaimnya sebagai reinkarnasi Sai Baba dari Shirdi. Bagian keluarga dan tetangga juga tidak yakin. Mereka mendekati Satya Sai Baba muda dan berucap, "Jika kamu adalah Sai Baba dari Shirdi, beri kami beberapa bukti." "Beri saya bunga melati itu," kata Satya muda. Setelah menerima bunga melati tersebut, beliau melemparkannya ke lantai. Bunga-bunga, menurut mereka yang hadir, secara ganjil mengatur diri mereka sebagai membentuk kata Sai Baba dalam huruf Telugu. Sejak masa itulah beliau beristirahat bersekolah dan memulai menjalankan misinya. Suatu hari hadir seseorang berharap keterangan untuk Satya Sai Baba, "Apakah kamu Tuhan?" Satya Sai Baba menjawab, "Ya, saya Tuhan dan kalian juga Tuhan. Perbedaannya selang saya dan kalian di mana saya menyadarinya, sedangkan kalian tidak." Guna nama Sai Baba. Suatu hari pada tanggal 9 Juni tahun 1974 Satya Sai Baba pernah berwacana untuk pengikutnya di Brindavan tentang ruang lingkup dari namanya. Satya Sai Baba mengatakan, "Sa berfaedah, Tuhan, Ai atau Ai berfaedah, Ibu, dan Baba berfaedah Bapa." Nama tersebut menunjukkan Ibu dan Bapa ilahi, sama seperti Samba Siva, yang juga berfaedah Ibu dan Bapa ilahi. Sakit dan meninggal. Sejak 2005 Satya Sai Baba menggunakan kursi roda dan karena kesehatannya yang menurun mengurangi penampilannya untuk warga. Pada 2006 mengalami patah tulang panggul ketika seorang pelajar berdiri di bangku besi terpeleset dan jatuh bersama bangkunya menimpa Satya Sai Baba. Setelah itu dia memberikan darshan dari mobil atau kursinya. Satya Sai Baba dibawa ke Rumah Sakit Prasantigram di Puttaparthi pada tanggal 28 Maret tahun 2011 berkaitan dengan masalah pernapasan. Setelah beberapa hari di rumah sakit, kondisi kesehatannya menurun drastis, kemudian meninggal pada tanggal 24 April tahun 2011 pukul 7.40 IST, waktu India. Pemakaman dijadwalkan pada tanggal 27 April tahun 2011. Misi dan tujuan kedatangan. Berucap mengenai misi, Satya Sai Baba mendeklarasikan bahwa, "Saya datang bukan sebagai mengganggu atau menghancurkan keyakinan apapun, tetapi sebagai menguatkan keyakinan mereka, sehingga seorang Kristen menjadi seorang Kristen yang lebih baik, seorang Muslim menjadi seorang Muslim yang lebih baik,
seorang Hindu menjadi seorang Hindu yang lebih baik dan seorang Buddhis menjadi seorang Buddhis yang lebih baik. Satya Sai Baba mengatakan datang sebagai membimbing umat manusia menegakkan nilai-nilai universal semua agama yaitu Satya kebenaran, Dharma tindakan yang benar, Santi kedamaian, Prema cinta kasih, dan Ahimsa tanpa kekerasan. Dalam suatu kunjungan di Nairobi, Kenya, Afrika Timur, Satya Sai Baba menyatakan, "Saya datang sebagai menyalakan pelita cinta dalam hatimu, sebagai melihat pelita itu bersinar dari hari ke hari dengan menambahkan minyak. Saya datang bukan atas nama suatu agama yang eksklusif. Saya tidak datang sebagai misi publisitas sebagai suatu sekte atau keyakinan, juga saya tidak datang sebagai mengumpulkan pengikut sebagai suatu doktrin. Saya tidak punya rencana sebagai menarik murid-murid atau pengikut. Saya datang sebagai memberitahu Anda tentang hal kesatuan iman, prinsip spiritual, jalur cinta, kebajikan cinta, tugas cinta, kewajiban cinta." Lebih lanjut Satya Sai pada tanggal 23 November tahun 1968 menjelaskan, "Sebagai melindungi yang saleh, sebagai menghancurkan orang-orang yang lalim dan sebagai menegakkan kebenaran pada pijakan yang kokoh, saya menjelma dari zaman ke zaman. Setiap kali asanti, atau ketidakharmonisan menguasai dunia, Tuhan akan menjelma dalam struktur manusia sebagai menetapkan jalan menuju prasanti, atau kedamaian dan sebagai mendidik kembali warga manusia di jalan kedamaian. Pada masa ini, konflik dan perselisihan telah merampok perdamaian dan persatuan keluarga, sekolah, warga, agama, kota-kota dan negara. Kedatangan Tuhan ditunggu dengan cemasnya oleh orang-orang kudus dan orang ahli. Para sadhu orang-orang kudus berdoa dan saya datang. Tugas utamaku melindungi Veda kitab suci, dan melindungi umat yang taat." Petik 2. Perihal nasihat. Menurut situs resmi mereka, nasihat Satya Sai Baba terdiri atas 5 nilai-nilai kemanusiaan yang mana para pengikutnya biasa menyebutnya dengan panca pilar, selang lain. Cinta kasih, kepedulian, kasih sayang, memaafkan, antusiasme, pengabdian. Kedamaian, kepuasan, kerendahan hati, kesabaran, keyakinan diri, menghargai saya. Kebenaran, kejujuran, integritas, optimisme. Tanpa kekerasan, kelembutan, pertimbangan, kerjasama, kesetaraan antar manusia, menghormati aturan sejak dahulu kala. Perilaku yang adil, rasa syukur, ketekunan, tekad, tanggung jawab, pengorbanan, keberanian, kewajiban, dan etika. Nasihat mereka juga menekankan pada persaudaraan antar umat manusia dan keesaan Tuhan. Dalam buku Satya Sai Speaks, Satya Sai Baba mengatakan, "Hanya hadir satu Tuhan, beliau yang berada di mana-mana. Hanya hadir satu agama, agama cinta kasih. Hanya hadir satu kasta, kasta kemanusiaan. Hanya hadir satu bahasa, bahasa hati." Menurut pendapat Prof. Zeba Basiruddin yang meneliti perkembangan nasihat Satya Sai Baba di India dan menulis tesis berjudul Sai Baba and Sufism, dalam tesisnya beliau menulis, "They loved him and he loved them, Sais aligned in the Quran. This is essence of Sufism. There are many similarities between what Baba has expounded and Sufism teaches. In Indian tradition it is called Bhakti Marga. Baba has also proclaimed that offering of total love is Bhakti." Discourse 11.10.1998. In Islam it is known as Sufism. Untuk para baktanya, Satya Sai Baba juga menyarankan sebagai mempraktikkan sadhana, latihan spiritual, dalam kehidupan sehari-hari, seperti menyebut nama Tuhan, menyanyikan lagu kebaktian, meditasi cahaya dan penyelidikan ke dalam batin, berdoa dan pelayanan. Gerakan organisasi. Menurut situs resmi organisasi Sai, dianggarkan terdapat 1,200 center Satya Sai Baba yang tersebar 114 negara, termasuk Amerika, Australia, Selandia Baru, Inggris, Kanada, Thailand, Malaysia, Indonesia dan berpusat di India. Kegiatan pelayanan.
Pelayanan merupakan salah satu inti pokok nasihat organisasi SAI. Menurut buku pegangan organisasi mereka yang berjudul Guidelines to Active Workers of Satya Sai Seva Organization Satya Sai, disebutkan, pelayanan untuk manusia adalah pelayanan untuk Tuhan. Pusat Organisasi SAI Amerika melaporkan, organisasi SAI melakukan kegiatan kemanusiaan dengan mengadakan pengobatan gratis, memberi makan, menyediakan kebutuhan sebagai orang miskin, menyediakan pendidikan dan kesehatan dengan didukung ribuan relawan mereka. Pada tahun 1977 di India dibuka, The Sri Satya Sai General Hospital, di Whitefield, Bangalore, yang menyediakan operasi yang kompleks, makanan dan obat-obatan lepas sama sekali biaya. Rumah sakit itu telah merawat lebih dari 2 juta pasien. Sri Satya Sai Central Trust membangun beberapa rumah sakit umum, 2 rumah sakit khusus, rumah sakit mata, apotek dan menyelenggarakan kamp medis di pedesaan dan kawasan kumuh di India. Bidang kemanusiaan mereka lainnya adalah proyek distribusi cairan. Salah satu proyek beristirahat pada tahun 1996 yang memasok cairan sebagai 1,2 juta orang di sekitar 750 desa di rawan kekeringan di distrik Anantapur, Andhra Pradesh. Proyek cairan minum kedua beristirahat pada tahun 2004, yang memasok cairan sebagai Chennai dengan membangun kembali jalur cairan yang diberi nama Satya Sai Ganga Canal. Proyek-proyek cairan pautannya meliputi proyek cairan di distrik Medak yang membantu 450.000 orang di 179 desa dan di distrik Mahbubnagar yang membantu 350.000 orang di 141 desa. Selain di bidang kesehatan dan instalasi cairan, organisasi SAI juga melakukan usaha di bidang pendidikan yang mereka namakan Satya Sai Baba Educare Program. Mereka membangun sekolah di seluruh dunia dengan tujuan mendidik anak-anak dengan nilai-nilai kemanusiaan, budi pekerti. Menurut situs Sai Educare, sekolah Satya Sai telah didirikan di 33 negara, termasuk Australia, Meksiko, Inggris dan Peru. Kediaman Puttaparthi merupakan tempat Satya Sai Baba dilahirkan dan tinggal sampai sekarang, awalnya hanyalah suatu desa kecil. Di sini sekarang terdapat suatu kompleks universitas yang lapang, Chaitanya Jyoti, sebuah museum agama-agama dunia planetarium, stasiun kereta api, bandar udara, stadion dengan pemandangan ke bukit, gedung administrasi, stadion tertutup, dan pautannya. Politikus tinggi India, seperti mantan Presiden India Dr. A.P.J. Abdul Kalam dan mantan Perdana Menteri Atal Bihari Vajpayee menjadi tamu resmi ashram di Puttaparthi, pada perayaan ulang tahun Satya Sai Baba yang ke-80, dilaporkan bahwa lebih dari jutaan orang hadir, dan juga 13.000 delegasi dari India dan 180 negara pautannya. Satya Sai Baba menetap di ashram utamanya yang disebut Prasanti Nilayam, artinya, kediaman kedamaian tertinggi, di Puttaparthi. Prasanti Nilayam merupakan rumah bagi semua agama dunia, banyak festival yang dirayakan di sana, di tengahnya Guru Purnima, Sri Rama Navami, Buddha Purnima, Waisak Dipavali, Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru Imlek. Pada musim panas, Baba meninggalkan ashram Prasanti Nilayam ke ashram pautan yang disebut Vrindavan, di Kadugodi, Whitefield, di pinggiran kota Bangalore. Terkadang, beliau mengunjungi ashram Sai Sruti di Kodaikanal. Program harian di ashram Satya Sai Baba biasanya dimulai dengan mengucapkan Om dan doa pagi Suprabatam, lalu disertai dengan Veda Parayan, pembacaan Weda Nagara Sankirtana, Bhajan, lagu kebaktian dengan menyebut nama-nama Tuhan dari semua agama dan darshan 2 kali sehari. Kehadiran Sai Baba sebagai para bhakta. Mukjizat dan kontroversi. Mukjizat adalah bagian dari kehidupan Satya Sai Baba. Dilaporkan banyak mukjizat yang telah dilakukannya seperti menyelamatkan bhaktanya yang terkena musibah, melihat masa depan, menyembuhkan orang sakit dan sebagainya.
Sejak kecil beliau juga memiliki kemampuan menciptakan suatu benda dari lambaian tangannya, seperti liontin, cincin, berlian, tasbih, salib, vibuti abu suci, yang biasanya beliau hadiahkan untuk baktanya. Banyak fisikawan dan mentalis yang berspekulasi atas kemampuannya tersebut. Namun Satya Sai Baba berkata, kemampuanku bukan berasal dari hasil olah tapak tetapi merupakan sifat kosmis seorang avatar. Hadiah berupa cincin dan liontin adalah ungkapan kasih suami, Baba. Bukan karena suami berhasrat menarik orang untuknya dengan hadiah. Bila Anda berhasrat menunjukkan kasih sayang untuk anak Anda, atau jika Anda berhasrat menciptakan orang pautan bahagia, Anda membuatkannya kemeja sport atau membelikan hadiah, bukankah begitu? Suami juga berhasrat membawa kebahagiaan dengan cara ini. Terkadang, karunia-karunia ini menjadi argumen tertentu, demi kesehatan bakta atau saya memberi seseorang suatu batu permata sehingga sinarnya terus-menerus mempengaruhinya sebagai mengikuti jalan yang adil. Sedangkan vibuti abu suci, merupakan simbol dari ketidakterikatan dan pelepasan. Daya pikir harus menjadi kehilangan hasratnya dan tak terikat seperti debu, yang mana segala sesuatunya terbakar. Ini adalah semacam daya pikir murni yang harus dipersembahkan untuk Tuhan. Satya Sai juga merupakan salah satu tokoh kontroversial di jejaring internet, mulai dari isu kelainan seksual sampai perwujudan Dajjal di belakang zaman. Dikutip dari harian Times of India, tanggal 26 Desember tahun 2000, Satya Sai Baba berkata, Yesus Kristus mengalami banyak kesulitan dan disalibkan karena kecemburuan. Banyak orang di sekitarnya tidak senang akan kerja yang beliau lakukan dan sebanyak akbar pengikutnya. Salah seorang murid, Yudas, mengkhianatinya. Lebih lanjut Satya Sai Baba berkata, hari ini hadir ribuan orang yang sama seperti Yudas tergoda sebagai mengkhianati Yesus. Yudas hari ini juga dibeli sebagai berbohong. Kecemburuan adalah motif di balik tuduhan yang ditujukan padanya. Dalam kesempatan pautan Satya Sai Baba juga berkata, ajaran-ajaran Veda sangatlah sakral. Sekarang orang-orang siap sebagai percaya semua yang mereka lihat di televisi dan internet tetapi tidak percaya terhadap deklarasi Veda. Internet adalah seperti keranjang sampah. Ikuti internet, bukannya internet. Mahasamadhi. Satya Sai Baba telah mencetuskan akan Mahasamadhi, meninggalkan tubuh fisik, di usia 96 pada tahun 2022 Masehi dan 8 tahun kemudian, tahun 2030 Masehi akan berinkarnasi kembali sebagai Prema Sai Baba. Menurutnya, Prema Sai Baba akan lahir di Karnataka, di suatu tempat selang Bangalore dan kota Mysore, India. Sebagai mengisi letak kepala organisasi Satya Sai selama masa ketidakhadiran Satya Sai Baba secara fisik di dunia dalam rentang 8 tahun 2022 sampai tahun 2030, suami Nalin yang mana merupakan reinkarnasi dari suami Vivekananda akan menjabat sebagai kepala organisasi Satya Sai.